Hai semuanya, welcome to this video. Di video kali ini kita akan bahas salah satu kebudayaan Indonesia yang hingga saat ini masih eksis. Sebelum itu, kalian sudah pada tahu tidak jika Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya. Bangsa kita ini sangat kaya akan budaya loh. Budaya Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di setiap daerah pasti memiliki budaya dengan ciri khas tersendiri yang juga sangat bermakna bagi bangsa kita karena juga dapat berfungsi sebagai identitas nasional. Salah satunya kebudayaan yang berada di Pulau Madura. Pulau Madura ini adalah salah satu pulau yang terletak di timur laut Jawa Timur. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan etnis terbesar di Indonesia. Pulau dengan sebutan Pulau Garam ini memiliki banyak sekali ragam budaya, mulai dari permainan tradisional, tradisi, alat musik, lagu daerah, dan masih banyak lainnya. Salah satu budaya yang sangat khas dari Madura adalah karapan sapi. Selain khas dari Madura, karapan sapi juga menjadi satu-satunya permainan tradisional yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tradisi karapan sapi ini tidak langsung muncul begitu saja. Permainan yang dimainkan dengan cara seorang joki yang mengendarai dan mengendalikan sapi untuk berlari sekencang mungkin ini diawali oleh tanah Madura yang kurang subur. Dahulu, tanah Madura yang kurang subur menjadikan penduduknya beralih menjadi nelayan dan berternak sapi. Namun, suatu ketika seorang ulama Sumeneb bernama Syekh Ahmad Baidawi mengajarkan cara bercocok tanam dengan sepasang bambu dan ditarik oleh dua sapi. Maka dari itu, penduduk Madura mempersiapkan sapi dengan tenaga yang kuat sembari berlomba adu cepat menyelesaikan garapan sawah. Hingga pada akhirnya, perlombaan untuk menggarap sawah itu menjadi semacam olahraga adu cepat yang kini disebut karapan sapi. Hingga pada akhirnya, karapan sapi menjadi sebuah tradisi pesta rakyat dan menjadi warisan budaya. Masyarakat Madura juga mengadakan karapan sapi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen mereka. Video kali ini, kita juga akan mendatangkan narasumber yang merupakan perawat sapi karapan. Nama saya Farul Hidayat, asal saya Kamal Bangkalan, dan kesibukan saya sehari-hari hanya merawat sapi karapan. Semua orang bisa ikut, semua orang yang memiliki sapi karapan itu. Kan kalau yang mau ikut karapan sapi itu kan kalau yang keresidenan ini dibagi. Ya, setiap kabupatennya itu kan dibagi per kecamatan. Kalau kecamatan Bangkalan harus bayar, yaitu dibagi nanti. Setiap kecamatan itu ada 24 pasang kerapan, sapi kerapan. Artinya per kecamatan dapat. Sapi-sapi yang dipakai untuk lomba karapan bukan sapi sembarangan. Mereka dipilih dan dirawat dengan rutin. Kalau dalam pemilihan, Mbak, ya, kalau ada pemilihan itu memang ada pemilihannya. Dalam artian itu dipilih dari keturunan bisa, terus postur tubuhnya waktu dia pertama lahir bisa. Kalau cara merawatnya, ya kalau kita setiap pagi itu harus mandiin, dan kalau setiap pagi itu harus dijemur. Kalau pagi itu dijemur, habis dijemur nanti jam 10 ditaruh di tempat yang dingin agar sapi itu bisa istirahat dari yang kepanasan tadi, Mbak. Setelah itu dimasukkan kandang jam 12. Jam 12 itu dikasih makan. Ya, bagi perawatnya jam 12 itu kita harus mencari rumput buat kasih makan untuk malam sampai paginya lagi. Dan itu sudah dapat makan, sore itu dimandiin lagi, Mbak. Dimandiin itu kita tidak pakai sabun. Kalau tadi pagi kita udah pakai sabun, kalau sore nggak usah. Isya itu dimandiin lagi dan dikasih sabun. Habis dikasih sabun udah bersih, dibilas bersih. Pas dikasih air hangat jam 10. Kalau sapi itu jam 9 malam udah kenyang, posisi perut sapi itu kenyang, kita kasih jamu. Setiap harinya kayak gitu, Mbak. Cuma jamu ini kita kasih waktu 2 hari, kadang 3 hari. Tapi kalau udah ada dekat sama acara event, kita ngasihnya bisa setiap hari. Kalau Mbak tanya tentang jamu, ya, ada telurnya juga.
Telurnya itu kita kasih telur ayam kampung. Iya, setiap hari bisa dikasih. Dan perawat ini ada lagi lupa Mbak. Setiap setengah bulan sekali kita itu mengetren latihan sapi kayak lomba itu loh Mbak. Kita bawa sapi itu ke lapangan, kita lihat hasil dari setengah bulan dikasih jamu itu ada hasilnya atau tidak. Terus kalau kayak sekarang kan musim panas atau musim dingin kan nggak ketemu Mbak ya. Kita harus bisa menyetel jamu itu Mbak. Kalau musim panas jamunya itu lebih didinginkan lagi. Tapi kalau musim dingin jamunya dipanasin lagi Mbak. Acara karapan sapi ini juga sangat meriah dan tidak pernah sepi setiap tahunnya. Tapi, penasaran nggak sih untuk menonton acara ini? Apa ada harga tiket masuknya? Tapi kalau hari-hari biasa antusiasnya penonton tuh kayaknya lapangan tuh full sama orang yang lihat. Itu pun yang lihat nggak dari Madura aja Mbak. Saya pernah tanya kan ya. Oh dia pernah tanya saya, Mas ini apa nama sapinya? Nama sapi saya Bintang Pendekar Pak. Kenapa emang Pak? Enggak, saya cuma pengen tanya aja. Saya bukan orang sini. Loh saya orang mana? Saya orang Surabaya. Tanyain, ternyata dia dari Sidoarjo. Jauh-jauh cuma dari karapan sapi. Kalau penontonnya sih, kalau ada event-event resmi gitu Mbak, ya full. Nomor 1 pasti full itu Mbak. Maksudnya di panggung yang besar itu pasti full sama penonton. Terus kadang ada Bupati Bangkalan, ada Gubernur, ada Bupati. Ternyata, lomba karapan sapi juga memiliki beberapa jenis lomba loh. Kan di karapan sapi ini ada juara 1 atas, juara 1 bawah, juara 2 atas, juara 3 atas, dan ada 2 sama 3 bawah Mbak. Itu juaranya seperti itu. Kalau kita mau ngikut ke atas, lihat dulu musuhnya. Ada yang, maksudnya saya itu musuhnya itu ada yang kenceng nggak? Ada yang apa ya? Dari yang cowok banter Mbak belakang sapi ini. Kalau yang kita lihat yang di bawah, kadang pun yang di atas itu ambil yang di bawah ambil yang di atas dalam seleksinya Mbak. Tapi kalau udah diseleksi, ada tinggal 12 pasang sapi yang di bawah. Kan di event tuh gini Mbak, ada 48 pasang sapi Mbak ya di setiap event itu. Kalau ada yang tanggapan ini Mbak, yang 24 itu ambil atas, yang 24 laginya ambil bawah. Nanti diseleksi lagi sampai jadinya juara 1 sama 3. Lalu, masyarakat Madura tidak mengenal rugi saat melakukan perlombaan ini, karena mereka menganggap hal ini adalah sebuah hobi. Tidak jarang pula ada beberapa orang yang pernah melelang sapi karapan mereka dengan harga yang fantastis. Saya kan lagi di lapangan gitu Mbak, saya ikut juga lomba itu. Nah lalu sapi yang dicoba itu kan sebelum lomba boleh dicoba dulu sapi itu Mbak, agar kita mengerti setelannya sapi ini kayak gimana. Saya pernah dengar itu ditawar 1 pasang sapi karapan itu harga Fortuner Mbak. Pajero kalau nggak Fortuner Mbak, saya lupa itu. 1 pasang karapan sapi. Dan kemarin pun ada itu di Murtaji di Sampang, itu dibeli sama namanya grupnya itu Jetmeti Foundation. Itu 2019 pernah dapat mobil expander baru itu Mbak. Itu yang kemarin itu ditawar sama dibeli nih Mbak, dibeli sama Jetmeti Foundation itu kisaran harga 700. Nah, karapan sapi merupakan kebudayaan yang sangat unik dan khas, bukan? Budaya yang awalnya berasal dari tanah yang gersang, hingga kini berkembang sehingga menjadi penanda sebuah status seseorang. Dan ternyata, karapan sapi merupakan kebudayaan yang tidak simpel seperti yang kita semua bayangkan. Ada beragam tata cara dan ritual untuk menyiapkan sapi karapan sebelum terjun ke lapangan perlombaan. Walaupun sedikit rumit, masyarakat Madura merasa sangat senang dan menganggap kegiatan ini sebuah hobi. Dari sini kita bisa mencontoh cara masyarakat Madura mencintai dan melestarikan budayanya.
Bagaimana setelah melihat video ini, pengetahuan kalian tentang budaya Indonesia bertambah kan? Nah, sebagai generasi muda, kita juga harus melestarikan kebudayaan yang kita punya. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika tidak saat ini, kapan lagi? Semoga kalian terhibur dan mendapat insight dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.